Oke. Shalom, selamat pagi buat anak-anak hebat semuanya. Saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan memulai semua itu dengan Tuhan nih. Untuk itu mari sama-sama kita angkat satu pujian yang berkata, When I wake in the morning, I will sing. When I wake in the morning, when I wake in the morning, I will sing, sing, I love you, I love you, I love you. When I close my eyes to sleep at night, I will worship you. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan, kesehatan yang sampai saat ini bisa kami nikmati Bapa. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya itu mau jadi hanya di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak hebat, saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan juga penyampaian firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian lagi yang berkata, Read the Bible, pray every day. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow.
anak-anak yang hebat. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, Yesus. Oke, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kalau di saat ini kami dalam keadaan yang sehat, yang kuat. Itu semua karena Tuhan begitu mengasihi kami. Bapa yang baik, kami akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan cerita. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami masuk ke dalam hati kami, supaya kami bisa mengerti, memahami isi firman Tuhan lewat cerita yang akan dibawakan oleh hamba sebentar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang hebat, firman Tuhan terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan hari ini dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Nah, di sini Miss Jessia mau cerita nih. Ada seorang yang datang dari Yerusalem ke kota Yeriko. Tetapi tiba-tiba di sana ia dirampok oleh seorang penyamun, ya, banyak penyamun. Penyamun itu mereka mengambil barang milik orang tersebut. Jadi mereka seperti pencuri. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga memukul dia habis-habisan. Tak, 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 tak. Nah, sampai dia jatuh tergeletak. Kemudian mereka pergi meninggalkan orang itu. Lalu ketika orang itu tergeletak di jalan, tiba-tiba ada seorang imam. Seorang imam, dia lewat, dia hanya lihat saja orang itu. Dia hanya lihat, dia tidak menolongnya. Kemudian dia langsung pergi. Terus datanglah orang kedua, yaitu seorang Lewi. Bukan teacher Lewi ya. Ya, jadi ada seorang Lewi, dia datang melihat orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menolong orang itu. Dia hanya melihat dan lalu pergi. Kemudian ada orang ketiga, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini ketika dia melihat orang yang sudah terluka parah, terlentang di jalanan, tidak ada yang menolong, hatinya begitu iba. Hatinya begitu penuh dengan belas kasihan, sehingga dia mengangkat orang itu ke atas keledainya, kemudian dibawanya lah ke orang itu ke sebuah penginapan. Di penginapan dia rawat dulu lukanya, dia bersihkan semua lukanya, dia gosong, dia kasih obat. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja, biaya penginapannya juga dia yang bayar. Dia kasih uangnya ke pemilik penginapan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira yang mana orang yang murah hati? Apakah imam? Apakah seorang Lewi? Ataukah seorang yang dari Samaria? Nah, benar sekali, seorang yang dari Samaria. Dia begitu berbelas kasihan, dia menolong orang tersebut, dia merawat lukanya hingga bersih, kemudian dibayar pula biaya penginapannya. Oke anak-anak hebat, untuk ayat hafalan kita di hari ini terdapat dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Oke, Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Bunyinya adalah seperti ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, sama-sama ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Lagi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, hari ini firmannya tentang murah hati ya. Jadi kalau misalkan di rumah nih adik atau kakak atau saudara yang mengalami kesusahan, anak-anak mau bantu atau tidak ya? Atau misalnya adiknya jatuh terus menangis, terus kalian yang sebagai kakak hahaha
hahaha menertawakannya atau menolongnya? Hebat, pasti menolongnya ya. Oke, baiklah. Apa ayat hafalan kita di hari ini? Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Baiklah anak-anak yang hebat, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami harus saling tolong-menolong, kami harus mempunyai rasa yang berbelas kasihan terhadap yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu di hari ini mengajarkan kami tentang murah hati. Pakailah kami Tuhan, berkatilah kami menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, kami selalu sehat, kami selalu ada dalam lindungan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah dan dadah.